Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Selamat Dan juga malam. teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi Bapak Ibu dan semua yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup sekarang karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup sekarang karena kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan Bapak Ibu, saudara dan saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup kita ini hanya untuk menyembah Dia. Dan kita persembahkan hidup kita ini, kita persembahkan hati kita persembahkan roh kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Dia. Mari Bapak Ibu, jadikan Tuhan menjadi pusat penyembahan kita, dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini memiliki satu kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu sudah semuanya. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini membuat kita semakin hari menjadi semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan pribadinya, dan semakin hari boleh semakin kudus untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-169. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hens share lewat WhatsApp Disciple Cell Group wilayah Barat dan wilayah Timur, dan juga melalui channel YouTube saya Stefanus Wijaya. Oke Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-169. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-10. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang bilang, aku rindu Tuhan untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Katakan haleluya, lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang roh yang berdiam, tentang roh yang memberi hidup, tentang Roh Kudus yang sudah dimaterai di dalam diri kita, tentang Roh Kudus yang adalah jaminan, tentang Roh Kudus ini lebih dalam lagi. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui, ini penting untuk Bapak Ibu mengerti, dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Bapak Ibu, di dalam renungan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, manusia yang mati rohaninya atau yang mengalami kematian rohani ini masih memiliki kesempatan dan masih memiliki jalan untuk kemudian rohnya yang mati itu dihidupkan. Tetapi kalau sampai tidak dapat
maka manusia itu pasti binasa. Nah Bapak Ibu, ayatnya ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Mari Bapak Ibu kita akan membaca Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Oke, Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Rohlah yang memberi apa Bapak Ibu? Memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa Bapak Ibu? Roh dan hidup. Nah Bapak Ibu, roh di sini ditulis dengan huruf kecil. Artinya apa? Artinya perkataan-perkataan rema, firman yang masuk ke dalam jiwa itu membentuk roh atau melahirkan roh. Ini menarik Bapak Ibu, karena roh itu mengendalikan jiwa. Tapi cara roh itu dibentuk atau dilahirkan itu dari jiwa. Ini memang menarik, dan saya boleh katakan ini luar biasa. Jadi cara roh itu memberi hidup adalah dari indera, masuk lewat indera, kemudian masuk ke dalam pikiran, dan kemudian mengajak roh itu untuk seirama dengan roh Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, perkataan-perkataan rema yang kukatakan kepadamu itu adalah roh, pneuma, dan hidup. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya sekali lagi. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63 tadi mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu, rohlah yang memberi hidup. Ini menarik bukan? Nah Bapak Ibu, di bagian lain dikatakan, makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak akan mati, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita akan baca beberapa ayat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ini. Kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai ke 58. Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58 mengatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah Bapak Ibu perhatikan,
Ayat 55 firman Tuhan mengatakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi Bapak Ibu, barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, di dalam dirinya tidak ada hidup yang kekal. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat sebelumnya, di ayat 54, Yesus berkata lebih jelas lagi. Dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Dikatakan apa Bapak Ibu? Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan apa Bapak Ibu? Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, yang akan dibangkitkan pada akhir zaman itu siapa? Itu adalah orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesus ini di ayat yang ke-54, ayat yang ke-55, Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55 dan seterusnya, oleh murid-muridnya dikatakan ini adalah perkataan-perkataan yang keras. Mari Bapak Ibu kita akan lanjutkan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 dan 61. Injil Yohanes pasal 60 ayat pasal 6 ayat 60 61. Dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Adakah imanmu goncang? Bapak Ibu, ini menarik bukan? Kata-kata di depannya itu dikatakan Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu bertanya. Jadi Yesus itu tahu dan mengenal mereka. Tahu dan mengenal murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu adalah domba-dombanya. Sehingga Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Dan Yesus berkata, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Apakah perkataan ini membuat imanmu goncang? Adakah perkataan ini membuat imanmu goncang? Jadi Bapak Ibu, yang akan dibangkitkan pada akhir zaman itu adalah orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Bapak Ibu, ini yang disebut oleh mereka perkataan yang keras. Dan Yesus tahu benar isi hati mereka. Yesus tahu benar apa yang sedang mereka pikirkan. Dan Yesus berkata, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Sampai-sampai Yesus menambahkan satu keadaan lain kepada murid-muridnya. Mari Bapak Ibu kita akan lanjutkan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 62. Injil Yohanes pasal 6 ayat 62 mengatakan, dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Bapak Ibu perhatikan, pernyataan Yesus yang kedua ini, anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, itu sebenarnya adalah pernyataan yang mereka tolak. Dan Yesus terang-terangan mengatakan kepada mereka, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Di sini Yesus mengatakan kepada mereka bahwa dialah yang turun dari sorga. Dan ia akan kembali ke sorga. Bapak Ibu, lewat pernyataan ini dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mulai mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti mereka. Nah Bapak Ibu, mari kita akan baca ayatnya. Ayat yang ke-66. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi Bapak Ibu, setelah Yesus melihat banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia,
Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang lain di ayat yang ke-67. Bapak Ibu, mari kita akan baca ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 mengatakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apa jawab murid-muridnya Bapak Ibu? Lalu Petrus menjawab. Bapak Ibu, di sini Petrus seolah-olah mewakili ke-12 muridnya dan berkata, ayat 68. Injil Yohanes pasal 6 ayat 68 mengatakan, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu, jawaban Petrus ini menarik bukan? Apa jawaban dari Petrus Bapak Ibu? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bapak Ibu, di sini sangat kontra sekali dengan jawaban tadi. Perkataan ini keras. Tetapi jawab Yesus, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bahkan di ayat 68 dikatakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayat 68. Injil Yohanes pasal 6 ayat 68 mengatakan, dan kami percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah Bapak Ibu perhatikan, tiba-tiba Petrus merespon dengan jawaban yang paradoks. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Wow, luar biasa bukan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, berapa murid saat itu yang tertinggal? 12 murid, betul? Dan yang lainnya apa Bapak Ibu? Kemana Bapak Ibu? Meninggalkan Yesus karena perkataan ini keras. Tetapi Petrus menjawab apa Bapak Ibu? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu, di sini Petrus sudah mengalami sesuatu. Sehingga Petrus memiliki pandangan atau respon yang berbeda dengan murid-murid yang telah meninggalkan Yesus. Dan hal ini pasti memiliki makna bagi orang yang percaya. Amin. Dan ini adalah kebenaran yang pasti akan menguatkan Bapak Ibu. Dan yang pasti ini bukan masalah jiwa atau karakter. Pasti ada yang lebih dalam diri itu, yang menggerakkan jiwa dan karakternya. Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, makan dagingku dan minum darahku, di dalamnya itu ada hidup yang kekal. Dan dikatakan, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ini berarti keadaan manusia itu mati. Seperti minggu yang lalu saya pernah bahas di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 3 dan 4. Jadi sejak manusia makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mengenai mati ini Bapak Ibu, sudah saya jelaskan dalam uraian saya minggu yang lalu. Bapak Ibu masih ingat? Manusia mengalami mati secara fisik atau kematian jasmani. Dan manusia mengalami mati secara rohani atau kematian rohaninya. Nah, mati secara rohani ini akan berujung kepada kematian kekal. Yang menarik di sini adalah kematian secara rohani ini memiliki kesempatan mendapatkan jalan keluar atau memiliki kesempatan mendapatkan solusi. Maka dia akan dibangkitkan
Inilah yang disebut dengan kebangkitan pertama. Dan orang yang mengalami kebangkitan pertama, dia akan luput dari kematian yang kedua. Kematian kedua itu apa Bapak Ibu? Lautan api. Oke? Saya ulanginya Bapak Ibu. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia mati. Pertama mati secara fisik atau jasmania, juga mati secara rohania. Nah, kematian secara rohania ini berujung kepada kematian kekal. Kematian kedua ini apa Bapak Ibu? Lautan api. Jadi kematian roh ini akan berakhir dengan kematian kedua, yaitu kematian kekal atau lautan api. Tetapi kalau menemukan jalan keluarnya, maka kematian roh ini akan mengalami yang namanya kebangkitan pertama. Karena setelah mengalami kebangkitan pertama ini, dia pun akan luput dari kematian kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa jalan keluar itu? Atau apa jalan keluarnya? Nah Bapak Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu harus ketahui adalah, untuk dapat dibangkitkan atau cara untuk dapat dibangkitkan pada kebangkitan pertama, artinya luput dari kematian kedua, artinya masuk ke dalam hidup yang kekal, itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang terkenal. Yang Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Apa syaratnya untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Bapak Ibu. Dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali. Jadi Bapak Ibu, dilahirkan kembali di sini, dilahirkan kembali dari air dan roh. Nah, di sini ada dua hal yang menarik, tapi yang memicunya itu hanya satu. Dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air itu adalah tanda pertobatan Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa bertobat? Ada Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa. Sehingga pikiran-pikirannya itu tidak lagi membawa dia kepada keinginan untuk berbuat dosa. Bukan rohnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang bertobat itu artinya dia diinsafkan akan dosanya. Dan itu dibawa kepada satu kesadaran. Kesadaran untuk apa Bapak Ibu? Kesadaran untuk mengakui dosa-dosanya. Dan kemudian berpaling. Dia mengakui dosa-dosanya. Dia menyadari dosa-dosanya. Dan kemudian berbalik. Dan bertobat. Ya, berbalik dan bertobat. Jadi Roh Kudus itulah yang menginsafkan dia akan dosa. Sehingga akhirnya dia menyadari akan keadaan dirinya. Keadaan dirinya yang bagaimana Bapak Ibu? Yang kotor. Ya, yang kotor. Jadi dilahirkan dari air itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja Bapak Ibu. Kemudian dilahirkan dari roh, Roh Kudus juga yang bekerja untuk melahirkan dia kembali. Nah Bapak Ibu, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Mengenai bagaimana roh manusia ini dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Di mana kita tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya itu mati. Mati dalam arti tidak mampu lagi mengendalikan jiwanya. Rohnya tidak lagi memiliki kekuatan. Rohnya tidak lagi memiliki kuasa. Rohnya tidak lagi memiliki power. Rohnya ini penurut. Dia lemah dan tak berdaya. Nah Bapak Ibu, mari kita pelajari hal-hal yang terkait dengan bagaimana keadaan manusia pada saat Adam itu dia musik nismat Kain atau nefes atau nafas Allah. Jadi Bapak Ibu,
Setiap manusia itu dihembuskan nafasnya, betul? Karena apa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan mengatakan ketika manusia mati, maka rohnya akan kembali kepada Bapa yang mengaruniakannya. Jadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati. Dia mati secara rohani. Mati itu artinya terputus hubungan dengan Allah. Ya, terputus hubungan dengan Allah. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu yang membuka mata Adam terhadap realitas. Pada saat Adam belum jatuh ke dalam dosa, dia tidak tahu akan kefanaan ini. Fana di sini artinya tidak mempunyai nilai. Dia tidak mengerti telanjang, tidak mengerti nafsu, tidak mengerti nafsu jahat. Maksudnya tidak mengerti kematian. Tapi dosa yang membuka matanya dengan melihat realitas. Nah, apa realitas dari Adam sebelum nismat Kaim atau nefes atau roh Allah dihembuskan kepada Adam? Debu. Realitasnya adalah debu. Debu yang fana. Itulah Adam, Bapak Ibu. Sementara Allah yang adalah roh. Dan Allah itu pasti berinteraksi dengan Adam di dalam roh. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 4 dikatakan, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh. Roh di sini huruf kecil Bapak Ibu. Artinya di dalam roh manusia. Jadi kualitas roh Adam sebagai ciptaan Allah sebelum berdosa itu adalah kualitas di mana ada persekutuan, ada hubungan, ada relasi yang bergaul, yang dinamikanya bergaul karib. Bapak Ibu bisa lihat, dari dinamika di Taman Eden, Allah bercakap-cakap, berjalan-jalan bersama-sama dalam taman dengan Adam. Bapak Ibu lihat, ada persekutuan yang intim di dalam roh. Karena Allah itu roh. Nah ini menarik. Karena rohnya Adam tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki kuasa, tidak lagi memiliki power. Artinya rohnya tidak dapat lagi menangkap apa yang roh Allah kehendaki. Atau tidak lagi bersesuaian, atau tidak lagi seirama dengan roh Allah. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, hubungan ini menjadi terganggu. Terganggu di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam rohnya. Nah, mengenai terganggu atau terpisah ini, Bapak Ibu sering dengar kata-kata ini bukan? Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah terganggu atau terpisah karena apa? Karena rohnya Adam mati. Ya, dalam tanda kutip, rohnya tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki kuasa, tidak lagi memiliki power. Rohnya menjadi tidak peka untuk membedakan kehendak Allah, untuk sesuai dengan roh Allah, untuk seirama dengan roh Allah. Nah, untuk itu harus ada satu solusi. Harus ada jalan keluar supaya manusia ini dan Allah dapat bersekutu lagi, atau ada di dalam pergaulan, atau ada di dalam hubungan yang intim dan bergaul karib dan akrab. Bagaimana caranya? Jalan keluarnya adalah harus ada kasih karunia. Ya, kasih karunia. Jadi pintu masuknya adalah kasih karunia. Yaitu Allah yang berinisiatif. Ya, Allah yang adalah kasih itu berinisiatif untuk apa? Untuk mengekspresikan kasihnya. Dan ekspresi kasih yang terbesar itu adalah pengorbanan.
yaitu pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, pengorbanan Yesus ini apa hubungannya dengan roh yang tadi terputus? Nah, Bapak Ibu, roh Yesus, roh yang ada di dalam Yesus itu, itulah Roh Kudus dari Allah. Roh yang berinteraksi dengan persekutuan yang intim dan akrab dengan Allah. Jadi ketika Yesus diutus ke dunia dan menjadi korban penebusan, itu roh Allah yang ada di dalamnya, itu adalah roh Allah yang adalah roh yang kekal. Apa arti kekal itu, Bapak Ibu? Artinya dia menciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang roh maupun yang fisik. Jadi ada makhluk yang Allah ciptakan yang namanya makhluk roh. Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu adalah makhluk roh. Serafim, kerubim, itu makhluk roh. Dan roh yang kekal itu ada di dalam diri Yesus. Tetapi ada di dalam Yesus secara jasmania, mirip seperti Adam. Jadi yang menarik di sini adalah Bapak Ibu, itu ada substitusi, ada penggantian dari Adam pertama dan Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir. Jadi Yesuslah Adam yang terakhir itu, yang adalah roh yang menghidupkan. Jadi roh yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan, yang sudah tidak lagi memiliki kuasa, yang sudah tidak lagi memiliki power, sudah tidak peka, sudah tidak seiram lagi dengan roh Allah, sehingga tidak dapat bersekutu dengan intim dan akrab dengan Allah. Yang roh yang kekal itu kemudian hadir di dalam manusia Yesus. Jadi Allah yang adalah roh yang kekal itu datang ke dalam dunia dan menjadi daging, menjadi manusia, yaitu di dalam apa? Di dalam manusia Yesus Kristus. Agar dengan penebusan, dengan korban kematian Kristus dalam keadaan daging, dapat membawa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dapat kembali memiliki hubungan, dapat kembali memiliki persekutuan dengan Bapa yang adalah roh. Dan itu yang memungkinkan dan berpotensi kembali memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebenarnya tidak langsung masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Ada yang murtad, ada yang mundur, ada yang tergoncang, ada yang imannya kandas, ada yang menyeleweng, ada yang menolak. Pasti ada. Ya, pasti ada. Pasti ada. Jadi roh yang ada di dalam Adam pertama yang sudah tidak memiliki kekuatan, yang sudah tidak lagi memiliki kuasa, yang sudah tidak lagi memiliki power, itu kembali bisa dihidupkan. Dan itu melalui siapa? Melalui Allah sendiri, yaitu dengan roh kekalnya. Dan itu datang ke dunia di dalam daging, yaitu di dalam manusia Yesus. Oleh sebab itu dikatakan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus secara sempurna, penuh apa Bapak Ibu? Penuh kealahan. Yaitu secara jasmani, secara daging, roh Allah itu ada di dalam Kristus, supaya Dia bisa membawa manusia menjadi tidak binasa, melainkan semua orang yang bertobat dan berbalik, dan tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan maut, tidak ada yang masuk ke dalam kematian yang kedua, dan tinggal bersama-sama dengan iblis dan para malaikat yang di dalam lautan api. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa atau untuk apa kita perlu membandingkan antara Adam pertama dengan Adam terakhir? Karena ini mengacu kepada
atau berbicara mengenai hubungan. Bahwa hubungan antara Adam pertama setelah jatuh ke dalam dosa ini terputus. Sehingga pada saat Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus, hubungan itu kembali terbentuk melalui Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi bukan maksudnya roh Yesus itu sederajat atau sama dengan roh Adam. Bukan. Atau sama dengan roh yang lain yang diciptakan Allah. Bukan. Tetapi ini kaitannya dengan hubungan atau relasi. Sehingga melalui Adam yang terakhir ini, hubungan itu kembali terbentuk. Adam yang terakhir ini adalah roh yang menghidupkan. Jadi Yesus Kristus menjadi Adam yang terakhir. Itu artinya dialah yang membawa anak-anak Adam yang pertama untuk dapat kembali memiliki satu keadaan, untuk dapat kembali berinteraksi atau berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Nah, Adam yang pertama gagal bukan saat dicobain. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Adam pertama gagal pada saat dicobain dan menjadi takut kepada kefanaan. Sehingga menemukan kematian. Betul? Itu secara jasmani dan rohani. Bahkan semua umat manusia, karena satu orang berdosa, maka dosa menjalar ke seluruh umat manusia. Jadi semua umat manusia akhirnya apa Bapak Ibu? Mengalami kekalahan. Atau mengalami titik-titik lemah terhadap pencobaan iblis. Dan bisa takluk pada pencobaan iblis. Kecuali kalau ada jalan keluar. Yaitu Yesus yang menang di dalam pencobaan. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dikatakan Yesus menang dalam pencobaan di padang gurun. Dia memiliki kualitas dan kuasa di dalamnya. Ada roh Allah yang kekal. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana ini dapat terjadi? Sehingga pencobaan yang dialami Yesus itu tidak menaklukkannya kepada iblis. Semua ini, Bapak Ibu, menjadi penting ketika Yesus menang atas kematian. Dan ini menjadi berita sukacita atau Injil kabar baik kepada dunia. Bahwa upah dosa adalah maut. Di mana manusia mati secara roh itu dapat dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali. Sehingga kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 tadi, dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal itu. Itu tuh benar. Kita yang sudah mati secara roh dapat dibangkitkan kembali atau dihidupkan kembali. Jadi ketika Yesus menyelesaikan korban yang memberi korban penebusan, dengan memberikan dagingnya dan darahnya, Yesus katakan, dagingku dan darahku, itulah yang memberi hidup. Jadi dagingku dan darahku itu berbicara mengenai korban. Korban penebusan. Korban di atas Kalvari. Dikatakan, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Dan rohnya menjadi hidup kembali. Yang menarik di sini adalah dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini maksudnya apa? Inilah kebangkitan pertama Bapak Ibu. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat 6. Kematian kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Jadi orang yang mendapatkan kebangkitan pertama adalah orang yang makan dagingnya dan minum darahnya. Artinya dia telah menyatu dalam kematiannya. Mereka ini yang apa katanya? Mereka ini yang menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya itu apa? Ini adalah satu waktu di mana kerajaan Kristus itu berlangsung. 1000 tahun lamanya dan Kristuslah yang menjadi raja. Jadi orang-orang yang rohnya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kuasa,
dan tidak memiliki power, orang-orang yang rohnya mati, karena Adam pertama rohnya mati, kemudian bisa dibangkitkan melalui Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang menghidupkan rohnya dengan cara menyatu di dalam kematian Kristus itu, yaitu dilahirkan kembali rohnya dengan cara atau melalui perkataan-perkataannya yang adalah roh, dan makan dagingnya dan minum darahnya, itulah yang mempunyai hidup yang kekal dan yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah maksud kebangkitan pertama, dan orang-orang itu akan menjadi imam-imam dan memerintah sebagai raja bersama dengan Dia di dalam kerajaan Kristus. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, di dalam kitab Wahyu dikatakan apa Bapak Ibu? Menghakimi di atas tahta. Firman Tuhan mengatakan, aku melihat orang-orang yang duduk menghakimi. Wahyu 20 ayat 4. Jadi, roh yang tadi dihidupkan kembali itu akhirnya memiliki kuasa, memiliki power, memiliki dominion, memiliki kekuasaan. Bapak Ibu masih ingat kepada Adam pertama, Allah berkata, engkau berkuasa atas seluruh taman ini, engkau berkuasa atas seluruh binatang. Dan sekarang setelah rohnya dihidupkan oleh Adam yang terakhir, dia menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi hakim. Bapak Ibu paham sampai di sini? Bapak Ibu, mari kita akan baca satu ayat lagi di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Firman Tuhan mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu lihat, Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi jelas kenapa dibilang roh yang menghidupkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Adam yang pertama rohnya mati. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Kalau rohnya mati dan rohnya hidup, ini berbicara tentang apa sebenarnya? Tentang hubungan, satu persekutuan yang intim, bergaul karib dengan Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini, kita tuh nanti bisa menjawab, kenapa Henokh, kenapa Elia, mereka tidak mengalami kematian dan langsung diangkat ke surga? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa dijawab karena hubungan. Ya, karena bergaul karib, karena hidupnya akrab dengan Allah, yang akhirnya mereka memiliki kembali roh yang menghidupkan. Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah Bapak Ibu, Adam yang terakhir ini, Yesus Kristus, ini menunjukkan pada kebangkitan Kristus. Hal ini untuk mengkontraskan Adam yang pertama, yang tindakannya menyebabkan kematian roh. Bapak Ibu, kontras itu artinya berlawanan atau bertolak belakang. Mengkontraskan artinya mempertentangkan dua hal yang berbeda. Adam pertama menyebabkan kematian, tetapi Adam terakhir tindakannya menghidupkan roh manusia. Jadi menghidupkan roh itu melalui apa? Melalui kematiannya. Nah, di sini kita jadi mengerti tentang korban Yesus. Dan Allah sendiri yang dapat memateraikan setiap orang percaya kepada korban Kristus. Allah yang memateraikan semua ini, Bapak Ibu. Dan ini adalah orkestrasi
dari surga. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Kita akan bertemu 2 minggu yang akan datang dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang Roh Kudus yang menghidupkan ini. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman, setiap kebenaran ini, itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia adalah firman yang tajam, dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia firman yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun, sekalipun, walaupun bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu Saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.